Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Setelah sekian lama kita vakum, tidak melanjutkan pembahasan materi berkenaan dengan TOEFL, maka di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi TOEFL kita. Dan di video kali ini kita akan fokus TOEFL Review Exercise Part 1 to 5, yaitu fokus latihan secara random TOEFL Reading bagian 1 sampai 5. Sebagaimana di video-video sebelumnya, kita sudah pernah membahas cara cepat dan mudah mengerjakan soal reading TOEFL. Oleh karenanya, di video kali ini kita akan mencoba latihan dari materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya secara random. Dan di video kali ini kita punya dua teks atau dua passage dari TOEFL reading. Yang pertama, passage 1 itu untuk questions 1 to 5, untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5. Kemudian nanti berikutnya passage 2-nya question number 6 to 9, dari nomor 6 sampai nomor 9. Langsung saja kita mulai dari passage 1. Sebagaimana sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa ketika kita mengerjakan soal TOEFL bagian reading atau reading section, maka terlebih dahulu kita disarankan untuk membaca soalnya ketimbang membaca teksnya. Karena nanti ketika sahabat-sahabat membaca teks terlebih dahulu, maka nanti waktu yang dimiliki teman-teman atau sahabat-sahabat akan berkurang gitu banyak. Oleh karenanya disarankan untuk membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 berbunyi, the main idea of this passage is that. Ide utama dari passage ini adalah. Jadi pertanyaan nomor 1 ini menanyakan ide utama atau ide pokok dari sebuah passage yang ada di atasnya ini. Ketika pertanyaannya menanyakan ide pokok atau main idea, maka jawabannya sebagaimana kita bahas di video sebelumnya bisa kita dapatkan umumnya di kalimat pertama pada paragraf pertama. Jadi di sini di paragraf pertama, di kalimat pertama paragraf pertama berbunyi, Lincoln's now famous Gettysburg Address was not on the occasions of its delivery recognized as the masterpiece that it is today. Kira-kira maknanya begini. Pidato Lincoln's di Gettysburg yang terkenal sekarang was not on the occasions of its delivery, bukan pada saat disampaikan, recognized as the masterpiece that it is today, dianggap sebagai sebuah mahakarya hari ini. Jadi kira-kira maknanya pidato Gettysburg, pidato Lincoln's di Gettysburg yang terkenal sekarang itu dulunya saat disampaikan justru tidak terkenal, cuman hari ini dianggap sebagai sebuah mahakarya. Kita bisa mengambil kesimpulan dari ini sebenarnya sudah cukup. Kita tinggal melihat pilihan antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta mencocokkan dengan maksud kalimat pertama di paragraf pertama tadi. Kalau jawaban Alpha, jawaban A ini, the Gettysburg Address has always been regarded as a masterpiece. Pidato di Gettysburg selalu dianggap sebagai sebuah mahakarya. Kalau mengacu kepada ini, yang dianggap sebagai sebuah mahakarya itu justru hari ini, was not on the occasion of its delivery. Tetapi di saat disampaikan, justru pidato Lincoln itu tidak seterkenal sekarang. Berarti Alpha tidak tepat. Bravo, at the time of its delivery, the Gettysburg Address was truly appreciated as a masterpiece. Pada saat disampaikan, pidato di Gettysburg benar-benar diapresiasi sebagai sebuah mahakarya.
bertolak belakang. Tadi was not on the occasion of its delivery. Bunyinya di sini was not on the occasion of its delivery. Justru berlawanan dengan pilihan yang B. Pilihan C, it was not until after 1863 that Lincoln's speech at Gettysburg took its place in history. Baru setelah tahun 1863, pidato Lincoln di Gettysburg mengambil tempatnya dalam sejarah. Apakah jawabannya ini bisa? Kita lihat yang D dulu. Lincoln is better recognized today than he was at the time of his presidency. Lincoln lebih dikenal hari ini daripada saat dia menjadi presiden. Kita lihat kalimat setelahnya. Lincoln was not even the primary speaker at the ceremonies. Lincoln bahkan bukan pembicara utama pada acara itu. Held at the height of the Civil War in 1863, dihelat pada puncak perang sipil pada tahun 1863. Jadi acara di Gettysburg itu dihelat pada tahun 1863 to dedicate the battlefield at Gettysburg. The main speaker was orator Edward Everett, whose 2-hour speech was followed by Lincoln's shorter remarks. Yang menjadi pembicara utama adalah orator Edward Everett yang berbicara 2 jam, kemudian diikuti oleh pidato pendek Lincoln's. Lincoln began his small portion of the program with the words that today are immediately recognized by most Americans. Lincoln memulai pidatonya dengan kata-kata yang dikenal hari ini itu oleh kebanyakan orang Amerika. Isi pidatonya adalah 47 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Jadi intinya bahwa Amerika itu dibangun berdasarkan liberty, kebebasan, dan bahwa setiap orang diciptakan secara sama, are created equal. At the time of the speech, little notice was given to what Lincoln had said, and Lincoln considered his appearance at the ceremonies rather unsuccessful. Jadi Lincoln itu menganggap bahwa penampilannya pada saat acara itu agak sedikit tidak sukses. After his speech appeared in print, setelah pidatonya dipublish, ini nampak atau appeared, muncul in print di dalam percetakan atau dipublish, appreciation for his words began to grow. Apresiasi untuk pidatonya mulai tumbuh, and today, dan hari ini, it is recognized, ia dianggap as one of the all-time greatest speeches, dianggap sebagai salah satu pidato terhebat sepanjang masa. Jadi pada tahun 1863 saat pidato itu justru pidatonya tidak dikenal gitu. Baru setelahnya, setelah dipublish baru terkenal. Berarti yang menjadi main idea dari passage di atas adalah yang Charlie. It was not until after 1863 that Lincoln's speech at Gettysburg took its place in history. Bahwa baru setelah tahun 1863 pidato Lincoln di Gettysburg itu mengambil tempatnya di dalam sejarah Amerika. Kalau yang delta ini tidak benar. Kenapa? Karena di teks di atas tidak ada yang membicarakan posisi Lincoln sebagai presiden Amerika. Pertanyaan nomor 2, which of the following is not true about the ceremonies at Gettysburg during the Civil War? Dari pilihan A, B, C, D di bawah ini, yang mana yang tidak benar? Not true, kita warnai ya. Yang tidak benar tentang acara di Gettysburg pada atau selama perang sipil itu. Ya, kita lihat di sini di acaranya diantaranya ya, bahwa Lincoln bukanlah pembicara utama. Lincoln was not even the primary speaker. Jadi di acara itu Lincoln bukan sebagai pembicara utama. Yang menjadi pembicara utama adalah orator Edward Everett yang berbicara selama 2 jam ini, whose 2-hour speech. Kita tandai semua. Ini pembicara utamanya adalah Edward Everett, berbicara selama 2 jam. Sementara Lincoln bukanlah pembicara utama di sini. Was not even the primary speaker. Kita warnai juga.
Kemudian Lincoln berbicara lebih pendek daripada Everett ini. Was followed by Lincoln's shorter remarks. Kita lihat pilihannya. Alpha, Everett was the main speaker, berarti benar tadi di atas. Kemudian yang B, Everett gave 2 hour speech, juga benar. Yang C, Lincoln was the closing speaker of the ceremonies, ini bisa benar. Meskipun di sini tidak disebutkan secara spesifik apakah Lincoln sebagai penutup, cuman di sini hanya diikuti oleh was followed by Lincoln's shorter remarks, tapi ini anggap kita benar dulu. Tinggal D. Lincoln's speech was longer than Everett's. Pidato Lincoln lebih lama atau lebih panjang daripada Everett. Padahal di sini ini Everett whose 2 hour speech was followed by Lincoln shorter. Lebih pendek justru di sini. Lincoln itu pidatonya lebih pendek daripada Edward. Berarti yang delta jelas yang tidak benar, was not true. Nah, jadi jawabannya yang delta. Pertanyaan nomor 3. According to the passage, when Lincoln spoke at the Gettysburg ceremonies, menurut passage di atas, ketika Lincoln berbicara di Gettysburg atau di acara di Gettysburg itu, yang alpha, his words were immediately recognized by most Americans. Bahwa kata-katanya atau pidatonya langsung dikenal oleh warga Amerika. Apakah iya? Tidak ya, karena di sini Lincoln justru menganggap bahwa penampilannya pada saat itu rather unsuccessful di sini. Kemudian pidatonya itu baru diakui, mendapat apresiasi dari publik itu ketika sudah dipublish. Artinya pada saat Lincoln berpidato justru kata-katanya tidak punya efek apa-apa. Berarti ini tidak benar. Kemudian yang B, he spoke for only a short period of time. Dia berbicara hanya sebentar. Kalau melihat di sini, pidato Lincoln itu lebih pendek daripada pidatonya Edward Everett. Jadi ini bisa benar. Tinggal kita yang B bisa benar. Ini he spoke for only a short period of time, bisa benar. Tinggal Charlie, he was enthusiastically cheered. Dia dengan atau disambut dengan antusias. Di atas tidak disebutkan apakah dia disambut dengan antusias. Kemudian yang D, he was extremely proud of his performance. Dia benar-benar bangga atas penampilannya. Padahal di sini justru Lincoln memberikan catatan kecil ini. At the time of the speech, little notice was given to what Lincoln had said, and Lincoln considered his appearance at the ceremonies rather unsuccessful. Justru dia menganggap penampilannya pada saat acara itu justru tidak sukses. Ini, jadi kalau dianggap bangga justru tidak. Berarti yang benar adalah yang bravo, bahwa Lincoln pada saat acara di Gettysburg itu berbicara hanya sebentar. Di sini kalimatnya berbunyi was followed by Lincoln's shorter remarks. Diikuti oleh pidato Lincoln yang lebih pendek ketimbang pidatonya Edward. Yang keempat, when did Lincoln's Gettysburg address begin to receive public acclaim? Kapan pidato Lincoln di Gettysburg itu mulai menerima pengakuan publik? Mudah ya, ini public acclaim. Kata kuncinya public acclaim. Sangat mudah, kita bisa lihat di sini. After his speech appeared in print, setelah pidatonya dipublish atau muncul dalam percetakan, artinya dipublish, appreciation for his words began to grow. Apresiasi untuk pidatonya mulai tumbuh. Berarti pidatonya itu dapat pengakuan publik baru setelah dipublish. Berarti jawabannya after it had been published, langsung yang alpha. Jawabannya yang benar. Yang lain keliru. Di sini yang lain immediately after the speech, langsung setelah berpidato, jelas salah. Dan until the present day, tidak sampai hari ini, atau day after Lincoln received growing recognition. Jadi yang paling tepat adalah yang alpha, merujuk kepada di sini after his speech appeared in print. Pertanyaan terakhir untuk passage 1 ini, the pronoun its in line 13 refers to which of the following?
Pronoun it pada baris ke-13 merujuk ke mana di bawah ini? Alpha, his speech. B, print. C, appreciation. D, one. Kita lihat it pada baris 13. Ini baris 10, 11, 12, 13. Appeared in print. Appreciation for his words began to grow, and today it, berarti ini ya. And today it's recognized. Lanjutannya, it recognized as one of the all-time greatest speeches. Ia dianggap sebagai salah satu pidato terhebat sepanjang masa. Ingat, kalau pertanyaannya berkenaan dengan pronoun referent, maka merujuk ke kata yang sebelumnya. Di sini berupa his speech. Berarti jawabannya adalah ya alpha untuk pertanyaan nomor 5. Sekarang kita pindah ke passage 2, questions 6 to 9. Pertanyaan nomor 6 sampai nomor 9. Kita lihat pertanyaan yang nomor 6. Which of the following would be the best title for the passage? Di antara pilihan berikut, yang mana yang akan menjadi title terbaik bagi passage di atas? Pertanyaan berkenaan dengan the best title itu sama saja dengan menanyakan main idea, ya, menanyakan ide pokok atau ide utama dari sebuah bacaan, dari sebuah passage. Caranya sama dengan pertanyaan nomor 1 tadi, karena ini hampir sama dengan main idea, yaitu jawabannya ada di kalimat pertama pada paragraf pertama. Kalau kita baca di sini, hay fever is a seasonal allergy to pollens. The term hay fever, however, is less than adequate description, since such an attack can be brought on by sources other than hay-producing grasses, and since an attack of this allergy does not incur fever. Maknanya, kalau kita terjemah kira-kira begini. Hay fever atau demam hay is seasonal allergy to pollens, adalah alergi musiman to pollens, terhadap serbuk sari. The term hay fever, istilah hay fever, however, bagaimanapun, is a less than adequate description, adalah deskripsi yang kurang memadai atau yang kurang cukup, since such an attack, karena serangan seperti ini, can be brought, bisa dibawa atau dapat disebabkan, on by sources, can be brought on by sources, bisa disebabkan oleh sumber-sumber yang lain, other than hay producing grasses, ketimbang atau selain rumput penghasil jerami. And since an attack of this allergy, dan karena serangan alergi ini, does not incur fever, tidak menyebabkan demam. Kalau kita ambil kesimpulan dari kalimat ini, bahwa kadangkala kita itu salah memahami nih, is less than adequate description, terhadap hay fever, ya. Pemahaman kita yang kurang cukup terhadap hay fever, kalau kita simpulkan dari kalimat ini. Maka jawabannya yang alpha, the relationship between seasons and allergies, hubungan antara musim dan alergi. Di sini tidak sama sekali tidak menjelaskan hubungan antara allergy and season. Di sini malah menyebutnya hay fever is seasonal allergy, bahwa hay fever itu adalah alergi musiman, bukan menjelaskan hubungan musim dan alergi. Jadi alpha tidak benar. Yang bravo, misconceptions and facts about hay fever. Miskonsepsi atau salah pengertian dan fakta tentang hay fever. Nah, ini baru benar. Jawaban yang bravo baru benar. Kita tandai warna hijau karena ini jawabannya. Dari mana? Ya dari ini. Dari kata however is a less than adequate description sampai ini. Sampai hay fever. Dan kalimat setelahnya di sini lanjutannya, the cause of hay fever can be quite varied. Penyebab dari hay fever itu bisa bermacam-macam. Nah, jadi di sini nanti menjelaskan tentang fakta tentang hay fever dan salah paham tentang hay fever. Jadi jawabannya yang bravo. Di Charlie malah fokusnya hay fever in the Eastern United States. Hay fever
di Amerika Serikat bagian timur. Di kalimat pertama tidak menyebut Amerika Serikat bagian timur. Kemudian delta, how racquet causes hay fever. Bagaimana racquet menyebabkan hay fever. Di kalimat pertama nggak ada sama sekali membahas tentang ini. Tentang racquet ini. Tidak ada. Jadi yang benar adalah yang bravo. Kemudian yang pertanyaan nomor 7. Which of the following is not discussed in the passage as determining factor of the amount of pollens in the air? Dari jawaban yang 4 di bawah ini, yang mana yang tidak didiskusikan? Not discussed, kita tandai. Ini kata kuncinya. Yang menjadi determining factor, faktor penentu dari amount of pollen in the air, dari jumlah serbuk sari di udara. Mana yang tidak didiskusikan? Kita lihat di mana kata kuncinya ini ada di paragraf kedua ini. The amount of pollens in the air is largely dependent on geographical location, weather, and seasons. Jadi ada 3 ya di sini. Kita tandai warna hijau. Jumlah, kalau kita terjemah, the amount of pollens in the air, jumlah dari serbuk sari di udara is largely, kebanyakan atau sebagian besar, dependent on, bergantung pada 1. Geographical location, lokasi geografis atau bahasa lainnya tempat. Weather, cuaca, and seasons, dan musim. Jadi 3 ini yang menjadi penentu dari jumlah pollen, jumlah serbuk sari di udara. Sementara yang ditanyakan adalah not discussed as determining factor of the amount of pollen in the air. Yang pertama place, tempat, sama dengan geographical location tadi yang pertama. Yang kedua climate, cuaca, sama dengan weather. Kemudian yang C, time of year, waktu dalam tahun, sama dengan season, musim. Yang delta, altitude, ketinggian. Ini yang tidak menjadi faktor penentu jumlah pollen atau serbuk sari di udara. Jadi jawabannya yang D, not discussed in the passage. Pertanyaan nomor 8. Which of the following is not true about hay fever in the eastern United States? Ya, jadi yang tidak benar, not true, kita tandai lagi. Tentang hay fever di Amerika Serikat bagian timur, lihat. In the eastern United States, kita lihat di atas. Fokusnya langsung ke ini. In the eastern sections of the United States, for example, pada bagian timur Amerika, negara Amerika Serikat, for example, seperti contoh, there are generally 3 periods, umumnya ada 3 periode, when pollen from various sources, ketika serbuk dari berbagai sumber can cause intense hay fever suffering, bisa menyebabkan penderitaan atau penyakit hay fever yang tinggi. Yang pertama, in the spring months of March and April, pada bulan-bulan musim semi, yaitu bulan Maret dan April. Ketika when pollen from trees is prevalent, ketika serbuk dari pohon memenuhi udara. Yang kedua, in the summer months of June and July, pada bulan-bulan musim kemarau yaitu bulan Juni dan Juli, when grass pollens fills the airs, ketika serbuk rumput memenuhi udara. Yang ketiga, at the end of August, pada akhir Agustus, when racquet pollen is at its most concentrated levels, ketika racquet pollens berada pada level yang paling tinggi. Akhir Agustus ini adalah akhir summer ya. Kalau kita lihat pilihannya, yang alpha, suffering from hay fever is equally severe year round. Maknanya penderita dari hay fever ini sama sepanjang tahun. Sementara di sini hanya dari Maret, April, Juni, Juli, dan Agustus. Artinya tidak sepanjang tahun. Berarti ini jawabannya sudah. Apakah iya? Coba kita buktikan. Yang bravo. Pollen from trees causes hay fever suffering in the spring.
serbuk dari pohon ya menyebabkan penyakit penderitaan hay fever in the spring. Coba kita lihat in the spring time di sini pollen from trees ya, ini ada benar kan berarti. Yang Charlie grass pollen fills the air earlier in the year than ragweed pollen. Coba ragweed pollen itu di akhir Agustus, sementara pollen from grass pollen fills the air yaitu di bulan Juni dan Juli. Berarti benar mengawali yang ragweed pollen yang bulan Agustus. Yang delta ragweed pollen is most prevalent at the end of summer. Benar, di sini at the end of August. Agustus ini adalah akhir dari summer, yaitu berada pada level yang paling tinggi, most concentrated levels. Berarti juga benar. Jadi jawabannya memang yang alfa, bahwa penderitaan dari hay fever itu tidak sama sepanjang tahun, hanya bulan Maret, April, Juni, Juli, dan Agustus. Yang terakhir, pertanyaan nomor 9. Which of the following is not symptom of hay fever? Yang mana dari pilihan yang di bawah ini, berikut ini, yang bukan symptom, gejala? Not symptom of hay fever, yang bukan gejala dari hay fever. Kita lihat. Coba kita baca. What result from an attack of hay fever is not a fever? Jadi dampak dari serangan hay fever itu justru bukan fever. Instead, melainkan a person with hay fever, orang yang terkena hay fever itu will suffer, akan menderita symptoms, gejala-gejala such as red and itching eyes, mata merah dan gatal. Ini yang pertama ya, mata merah dan mata gatal, kita warnai. Kemudian swollen and runny nose, hidung yang bengkak dan berair atau mimisan, flu. And repeated bouts of sneezing, dan bersin yang terus menerus. Jadi 3 ini, mata merah dan mata gatal, hidung bengkak dan berair, mimisan, dan bersin yang tiada henti. Pilihannya high fever, demam tinggi, runny nose, hidung yang berair, mimisan, mata merah, dan persistent sneezing, bersin yang tiada henti. Jadi jawabannya yang ini, not a symptom. Jadi hay fever itu tidak menyebabkan fever, instead melainkan yang 3 ini. Ini red and itching eyes, swollen and runny nose, and repeated bouts of sneezing. Itu saja barangkali untuk latihan TOEFL kita dari part 1 to 5 secara random. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you next time.